Tes cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, insyaallah kita berada di tempat ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah, supaya masuk amal ini menjadi amal i'tikaf, dan kita berkumpul untuk maksud mempelajari ajaran Allah, supaya masuk kepada kita apa yang diberitakan dalam hadis bahwa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari ajaran Allah, maka Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita pada ahad keempat dalam tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada bulan lalu kita sudah selesaikan membacakan pesan-pesan Al-Quran dari surah An-Nisa hingga ayat 65 yaitu rentetan ayat dari 59. Jadi rentetan ayat itu begitu. Dari ayat 59 ada perintah kepada kita untuk atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang yang beriman sekalian, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan ulil amri. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ayat itu kan tagihan Allah untuk kita para hambanya yang beriman. Nah, ternyata di hadapan tagihan itu ada yang benar-benar mematuhi Allah itu, sesuai apa Allah perintahkan begitu dia laksanakan. Jadi, tapi ada juga yang banyak ngeyel, banyak mengelaknya, banyak gayanya. Sebenarnya dia nggak mau patuh, tapi mengelak. Biasanya itu karena digoda oleh pikiran sendiri. Padahal memang kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu pada awalnya itu sangat tekstual memang, dan itulah ajaran kita ini. Jadi inti ajaran kita, berkali-kali saya ingatkan, inti ajaran kita itu kepatuhan kepada dua teks itu. Kepatuhan kepada dua teks, itu teks Al-Quran dan hadis. Itu dua-duanya teks, memang kalimat, kata-kata berbahasa Arab. Jadi itulah pengamalan dari perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul. Patuhi Allah, ada teksnya, ada berupa Al-Quran. Wa atiur rasul, patuhi Rasul, ada teksnya, ada yaitu hadis. Jadi itulah tagihan kepatuhan. Inilah Islam ini. Kita mengamalkan ini, ada perintah kita laksanakan karena ada teksnya. Jadi bukan karena warisan budaya, bukan karena kebiasaan leluhur, bukan. Karena ada teksnya yang harus diikuti, dan teksnya itu dua-duanya berbahasa Arab dan harus dipahami memang. Jadi ketika Nabi SAW masih ada di tengah umat sebelum wafat beliau, cuma dua itu aja pedoman, teks Al-Quran sama teks hadis. Gak ada yang ketiga, udah itu aja itu. Durasinya sebentar cuma 22 tahun
lebih 2 bulan, segitu aja. Tapi setelah Nabi wafat nih, tentu ada masalah yang tidak terjawab di teks tadi, karena masalah berkembang. Teks tadi udah selesai, nah, teks Al-Quran udah selesai, final. Teks hadis nggak mungkin juga ditambah-tambah lagi, nabinya sudah wafat. Sementara permasalahan keumatan berkembang. Maka pengamalan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Baru setelah Nabi wafat, ya, setelah Nabi Muhammad wafat, barulah berlaku ulil amri. Kalau lagi Nabi masih ada, ya Nabi selesai, sampai Nabi sudah selesai masalah itu. Tapi setelah Nabi wafat, barulah berlaku ulil amri. Selagi Nabi masih hidup nggak ada, tapi Nabi wafat barulah ada ulil amri. Kadang permasalahan ulil amri itu ada pun. Sebelum itu dulu, sebelum saya lanjutkan, ulil amri itu apa dalam konteks sebagai rujukan kepatuhan? Karena tadi kan patuhi Allah, teks Al-Quran jelas kan, patuhi Rasul, teks hadis jelas, teksnya jelas. Nah, ulil amrinya berarti bukan teks. Nah, kalau teks cuma 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka sebenarnya rujukan utama itu dua doang memang. Patuhi Allah, patuhi Rasul. 2 teks saja. Lalu ulil amri itu bagaimana bentuk pengamalannya? Kita umat Islam mayoritas di dunia ini memaknai ulil amri di situ adalah ijma'ul ulama. Ijma'. Kenapa bukan kepala negara? Kan dia ulil amri juga, atau disebut waliul amri atau amirul mukminin misalnya. Nah, ini diskusi hukum nih. Ini maksudnya dasar hukum kan, dasar pengambilan keputusan. Dasar utamanya 2 teks, yaitu kepatuhan kepada teks Al-Quran dan hadis. Lalu pengamalan ulil amri itu gimana? Nah, itu di kita ini kita ada istilah pengamalan ulil amri dalam makna rujukan keputusan hukum keagamaan, baik urusan ibadah atau urusan muamalah, urusan ibadah atau urusan muamalah. Itu ulil amri itu dimaknai adalah ijma' ulama. Kenapa bukan seorang person sebagai rujukan? Ya, itu karena dialog logikanya begini. Kalau seandainya seorang kepala negara dijadikan rujukan hukum, kepala negara dia bisa menjadi seorang yang maksiat. Bisa saja terjadi dia berlaku maksiat. Artinya dia tidak bebas dari kekeliruan. Nah, permasalahannya apa jaminannya kalau ijma'? Dan ijma' itu bukan seorang. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat untuk kesesatan. Jadi nggak mungkin umat Nabi Muhammad itu sepeninggal Nabi Muhammad nanti setelah beliau wafat tiba-tiba kita kompak sependapat untuk melakukan sesuatu kesesatan. Nggak mungkin. Itu jaminan dari Nabi Muhammad. Maka pengamalan ulil amri sebagai rujukan hukum itu dimaknai sebagai ijma', bukan pendapat seorang kepala negara. Dalam konteksnya di kaum muslim mungkin namanya waktu itu Amirul Mukminin atau Khalifah, atau dia Sultan,
atau dia raja. Nah, ini. Kenapa penting kita ulang-ulangi masalah ini? Karena kalau seandainya kita mengkampanyekan kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, tok tidak kita sertakan tema yang ketiga, itu akan ada celah selalu bagi orang kalau dia ingin nyeleneh dari agama ini. Karena banyak dari tema-tema agama yang kita amalkan ini itu juga karena fakta ijma, bukan hanya karena fakta teks Al-Quran dan hadis. Banyak yang kita amalkan sekarang itu enggak kita tinggalkan atau kita tidak pernah melakukan, itu bukan karena ada teks Al-Quran atau hadisnya, tapi karena ijma. Aku ambil contoh ya. Sholat Jumat bagi laki-laki yang mukim, kita mengamalkannya itu wajib nggak? Wajib. Padahal kalau kita telusuri nggak ada teks Al-Qurannya, tidak ada teks hadis, tapi kok bisa kita lakukan wajib? Ustaz, kan ada surat Jumat. Surat Jumat itu nggak ada berisi perintah sholat Jumat. Itu cerita ada kegiatan sholatnya. Wa idza qudiyatis sholatu, ya, apabila sudah dilakukan sholat, fas'au ila zikrillah, segeralah ikut sholat, wazarul bai'. Zikrillahnya di situ yang ditafsirkan sebagai, dan tinggalkanlah kegiatan berniaga. Kegiatan sholat Jumatnya sudah ada, Nabi ikut melakukannya, Nabi khutbah. Bahwa faktanya khutbahnya 2 kali memang data hadisnya, tetapi ketika pertanyaan hukumnya, wajib enggak? Wajib enggak melakukan? Tidak ada narasi yang beda. Kalau sholat beda misalnya puasa Ramadan, jelas narasinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu teksnya jelas. Gitu. Jadi puasa Ramadan itu sudah teks Al-Qur'an, sudah. Salat 5 waktu itu sudah teks Al-Qur'an. Nah, tapi ketika sholat Jumat ini, kalau ditanya hukumnya ditanya hukum. Bahwa praktek sholat Jumat itu sudah dilakukan di masa Rasul. Tapi ketika setelah Rasul wafat, permasalahan hukum ini harus nggak dilakukan? Misalnya, jawaban yang kita amalkan sekarang nih, setiap Jumat kita sholat nih, itu ijma'. Ijma' umat bagi laki-laki mukim itu dia menetap di suatu kota yang terhimpun di situ masyarakat, maka wajib sholat Jumat. Ini yang kita amalkan. Ijma' atas dasar ijma'. Kita apa kan? Kita ijma' mengatakan wajib, selesai. Nah, pada saat ijma' sholat Jumat itu pun sebenarnya belum selesai masalah kita. Ada pertanyaan. Kalau orang sudah sholat Jumat, gugur nggak kewajiban sholat zuhur dia? Itu dibahas lagi secara hukum. Nah, di poin ini pasti 2 pendapat. Kalau Bapak pernah suatu masjid misalnya ikut sholat Jumat, tiba-tiba orang di kampung itu sholat zuhur lagi 4 rakaat. Nah, itu karena mereka mengadopsi pendapat bahwa sholat Jumat wajib, tapi tidak menggugurkan tagihan sholat zuhur. Itu salah satu contoh pengamalan apa? Ijma'. Nah, ijma' itu bukan teks, tapi sebuah fakta pengamalan umat terhadap teks, yaitu teks ayat atau teks hadis. Kasus lain terkait ijma' yang kita juga pegang, tapi terkait larangan ini.
nikah mut'ah. Orang Syiah mengamalkan nikah mut'ah. Kenapa mereka amalkan nikah mut'ah? Ya, alasan pertama karena Syiah tidak mengakui ijma' sebagai rujukan hukum. Di situ sudah berbeda. Kalau ditanya apa perbedaan Sunni dan Syiah, itu poin salah satu besar, itu poin yang paling utama. Kenapa Syiah tidak memaknai wa ulil amri minkum, atiullah wa rasul, oke, mereka amalkan berdasarkan kitab dan sunnah, walaupun sunnahnya sunnah versi mereka juga lah, hadis, data-data hadis yang mereka himpun gitu. Tapi ulil amri wa ulil amri minkum, teks wa ulil amri minkum itu dimaknanya itu bukan ijma' tapi imam. Dengan memaknai imam itu maka bertambah rujukan hukum orang Syiah satu lagi berupa teks, yaitu perkataan para imam. Jadi 3 teks ya. Kalau kita enggak secara teks cuma 2 saja rujukannya. Sedangkan ijma' itu bukan teks. Nah, kalau Syiah itu merujuk dia teksnya, perkataan Ali bin Abi Thalib, perkataan Hasan bin Ali, perkataan Husain bin Ali, perkataan Ali bin Husain, perkataan Ja'far Shadiq, Imam Al-Baqir dan sampai 12. Sehingga ketika mayoritas kaum muslimin tidak mempraktekkan mut'ah itu, meskipun tidak ada teks di Al-Quran yang melarangnya, tidak ada teks di hadis yang sharih dalam melarang. Jadi kenapa kita menyatakan kalau ditanya apa hukum nikah mut'ah, kita haram atas dasar apa dalilnya? Ijma'. Jadi ada poin ijma' itu di dalam syariah yang kita jalankan. Kalau nggak ada poin ijma' ini, maka setiap orang akan berpotensi untuk seperti Panji Gumilang lah. Dia itu potensinya seperti ini. Ketika dia mengatakan, saya akan tetap kampanyekan perempuan bisa khatib dari Jumat, dia lebih. Kenapa? Ya mungkin diajaknya kita berdebat, cari saya ayatnya. Tuh, cari saya hadisnya, katanya. Habis kita. Kalau kita hanya kampanyekan berislam hanya berdasarkan Quran dan hadis, orang yang sudah baca Quran dan hadis tahu dia celahnya, nggak ada nih katanya. Jadi tidak cukup hanya sampai Quran dan hadis, tapi ada lagi satu lagi yang lebih sangat penting juga, yaitu ijma'. Ijma' itu untuk menghindari apa? Dalam rangka apa ada ijma' ini? Sebenarnya pada bentuk pengamalan ayat Al-Quran juga. Wa may yushaqiqillah wa rasul, ada ayatnya wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ayat itu ayat 100. Wa may 114. 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana. Surah An-Nisa juga, tapi masih di depan nanti, belum sampai kita di situ. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 15. Jadi kalau ditanya orang, kenapa harus ada ijma' dalam syariah kita? Kenapa penting ijma' itu? Bacakan di ayat 115 dari surat An-Nisa. Barang siapa yang melawan Rasul, melawan Rasulullah, berarti ya anti terhadap Nabi Muhammad atau anti terhadap hadis, akan kami palingkan dia kepada apa yang dia mau. Wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang anti kepada Rasul setelah jelas baginya jalan itu dan mengikuti yang bukan jalan kaum muslimin, bukan jalan. Jadi wayat tabi ghairu, ada kata ghairu di situ. Dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman.
Jadi dia kesannya mengasing dari rombongan. Ini rombongan umat Nabi Muhammad sekian nih mengamalkan, ini wajib nih. Ini kaum muslimin mayoritas nih. Ini rombongan ini mengatakan ini haram nih perkara ini. Terus dia datang mengasing dia. Kena ancaman ayat ini. Inilah makanya ada ijma'. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Jadi ada rombongan besar, dia cari nyendiri-nyendiri aja dalam hal entah urusan ibadah atau urusan muamalah. Makanya ijma' ini harus didengungkan. Kalau enggak nanti orang lupa. Quran hadis doang. Padahal ada praktek pengamalan Islam ini harus berbasis ketiga ini. Bukan teks, tapi bentuk pengamalan umat Islam terhadap. Kapan adanya ijma' itu? Setelah Nabi wafat memang. Ijma' itu apa? Itulah pengamalan umat Islam terhadap satu kasus, terhadap teks ayat Al-Quran atau hadis. Jadi bentuk pengamalannya ada pemaknaan dari teks nih. Nah, ijma' itulah rujukan kaum muslimin yang ketiga sesudah apa? Teks Al-Quran dan teks hadis. Jadi nggak boleh lari juga teks Al-Quran, pengamalan ijma' itu nggak boleh lari dari prinsip dua teks sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini karena lagi seru-seru masalah orang kan gampang mengeluarkan statement, pemahaman, tafsir terhadap sesuatu. Makanya pemahaman terhadap ijma' ya harus dipahamkan ke masyarakat. Ada loh sesuatu yang kita pahami dalam pengamalan ajaran ini, satu bagian dalam syariat kita itu disebut namanya ijma'. Data-data ijma' itu tercatat dalam konteks rujukan-rujukan fatwa ibadah, fatwa muamalah itu dirujuk ijma' ulama. Ijma' itu tidak ada batas waktunya. Maksudnya sampai akhir zaman, sampai kapanpun akan mungkin terjadi ijma'. Jadi tetap ada, selalu akan terjadi tema ijma' itu untuk urusan agama kita. Seperti misalnya urusan muamalah kita nih, contohnya yang nggak pernah terjadi di zaman Rasul. Lalu sekarang ada masalah itu, lalu pemuka-pemuka agama di berbagai wilayah di dunia nih, di Maroko, Aljazair, di Indonesia ini juga, di Arab Saudi, di Mesir, ya, di Pakistan, di Afghanistan, mereka terus tiba-tiba dapat satu pandangan mereka terhadap satu kasus ini. Nah, itu ijma' juga disebut. Ijma' juga. Contoh apa ijma' di abad modern? Memaknai uang giral itu sebagai harta. Uang yang kita pegang, uang kertas. Yang nggak ada model kayak gitu di zaman Rasul. Uang zaman Rasul itu emas, perak. Oh, mungkin pernah bentuknya uang kertas juga, tapi di balik uang kertas itu ada emas atau peraknya. Itu masih uang emas perak namanya. Hanya bentuk ketika berinteraksi dengan antar sesama warga saja berupa catatan. Sekarang nggak ada, pokoknya dicetak aja itu barang. Nah, ketika ditanyakan kepada kasus hukumnya, sama nggak ini dengan hukum dinar dan dirham? Dan itu jawaban hukumnya itu terkait masalah apa? Zakat. Nah, itu kan ditanya, harta nggak ini? Sama nggak? Sementara teks kita kan yang wajib zakat itu ya emas, perak. Jadi jawaban hukumnya terkait masalah uang kertas itu masuk di situ poin ijma' juga.
Oke, tajam sekarang. Mungkin satu waktu nanti berubah lagi. Bukan uang viral ini lagi. Mungkin satu waktu seperti cryptocurrency misalnya berkembang, lain lagi bentuknya. Nggak ada bendanya udah. Kalau uang viral itu masih ada bendanya. Kalau cryptocurrency mana ada bendanya lagi. Tapi barang, tapi harta. Nah itu nanti akan dihadapkan lagi kepada umat Islam. Umat Islam menjawabnya gimana? Nah, jawaban umat Islam itu nanti hasilnya apa? Itu ijma. Kalau itu dinyatakan harta, wajib zakat. Ke situ arahnya. Jadi jawaban hukum terkait perkara-perkara yang baru. Jadi nggak boleh dalam Islam, nggak boleh ada perkara yang nggak ada jawabannya. Nggak boleh itu. Kalau nggak apa guna, nggak berguna banget. Jadi setiap ada masalah harus ada jawaban hukumnya. Makanya dari dulu sudah diurutkan. Deretan pertama rujukan utama banget itu dua teks, Al-Quran dan hadis. Lalu dalam rangka supaya nggak suka-suka hati orang menafsirkan dua teksnya. Kalau diserahkan kita orang ini beda grup, beda versi dia ini, beda versi dia ini, beda versi dia. Oh nggak bisa begitu. Maka muncul yang ketiga yaitu ijma. Jadi nggak bisa kita misalnya aku bikin tafsir kesini, dia bikin tafsir kayak gitu atas dasar apa katanya kan? Dia manusia, aku juga manusia begitu. Lalu dia nyeleneh sendiri gitu. Menutup celah itu tuh. Makanya ada ijma itu. Aman alhamdulillah. Sejauh ini umat Islam ini masih aman lah. Udah 1400 tahun lebih umur umat ini. Urusan ibadah kita masih nggak nyeleneh. Secara umum ya umat ini masih aman lah. Hari Jumatnya masih hari Jumat lah. Kegiatan ibadahnya pakai masih penanggalan Hijri lah. Paling memperingati hari lahir saja yang berganti dari kalender Hijri jadi kalender Masehi, termasuk memperingati hari lahir negara kan 17 Agustus kan? Padahal bisa saja kan kita peringati 9 Agustus kan 9 Ramadan, iya nggak? Hah? Iya 9 Ramadan kan bisa juga. Itu masalah kebijakan aja. Masalah kebijakan aja kan. Tapi lama-lama nanti kita juga lupa sih. Kita nggak pernah terpikir kalau 9 Ramadan itu adalah momen. Ya, kenapa yang kita yang hanya 17 Agustusnya? Padahal momennya. Karena apa? Karena kita nggak menggunakan kalender. Nggak menggunakan kalender bulan, tapi menggunakan kalender matahari. Sementara kegiatan ibadah kita pakai bulan. Umur Nabi Muhammad itu dihitung pakai bulan. Saya kalau pakai bulan, kalender bulan, umur saya udah 47, lebih tua setahun Pak. Jadi tergantung mau ngomong sama siapa. Berapa tahun sekarang umurnya Pak Ustaz? Mau versi muda atau versi tua? Kalau versi tuanya 47 menurut kalender bulan. Saya lahir 6 Zulqa'dah 1397. Atau kalau versi mudanya ya 46. Saya lahir 10 Oktober 1977. Kan enggak? Itu masalah itu tadi hilang dari persepsi umat Islam itu karena dia meninggalkan kalender. Ini syukuran milad anak Ustaz udah berapa tahun tanggal enggak yakin. Kebanyakan kita enggak pernah mencatat padanannya hijriah kan? Iya. Padahal waktu ibadah itu pakai kalender bulan. Jadi Bapak, jadi tadi poin yang penting mau saya sampaikan itu materi apa tadi? Sesudah dua teks tadi, itu ijma.
ijma'. Nah, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya nih, ayat-ayat yang sudah kita bacakan kemarin itu hingga ayat 59 dan 65. Nah, ayat 66 dan seterusnya ini akan saya bacakan. Ini juga tema kepatuhan. Walau anna katabana alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Ini ayat ini rentetan masih dari ayat sebelumnya. Demi Allah Muhammad, demi Tuhanmu Muhammad, mereka nggak bisa dibilang beriman kalau mereka belum mengamalkan kebijakan. Kalau Nabi Muhammad waktu itu jadi hakim itu kan, dia vonis engkau yang berhak, engkau tidak berhak, dia yang berhak. Yang divonis tidak berhak tuh pengikut Nabi Muhammad tuh. Tiba-tiba dia protes, aku nggak setuju. Nah, model-model kayak gitu nggak benar imannya itu Muhammad. Kalau dia tidak menerima keputusanmu, pengamalannya kepada kita sebagai umat Islam sekarang berupa apa? Ya, menjadikan rujukan keadilan berdasarkan dua teks. Hukum itu bentuk pengamalannya memang. Jadi kalau belum bisa dibilang benar-benar beriman orang-orang itu kalau dia tidak menerima dua teks ini sebagai rujukan kebijakan keadilannya. Dulu umat Bani Israel juga begitu. Dia bilang pengikut Nabi Musa, tapi di hadapan hukum Taurat dia nggak patuh. Dulu Allah sudah kelakuan umat manusia sudah tahu dia. Maka di ayat 6 nanti, seandainya kami terapkan kepada mereka laksanakan hukuman mati, pasti mereka tidak melaksanakannya. Kecuali sedikit. Tapi ada yang patuh nggak? Allah sudah tahu karakter umat manusia. Dan ternyata begitu nggak keadaannya sekarang. Faktanya. Sesuai nggak ayat ini dengan fakta kenyataan umat Nabi Muhammad yang ditinggalkan umat Nabi Muhammad 1445 tahunnya sekarang kan? 1435 lah setelah Nabi wafat, kurang 10 tahun lah. Apa kenyataannya? Coba telusuri konstitusi negara-negara umat Islam aja, negara lain nggak usah. Umat Islam yang mayoritas warganya Muslim. Secara teks konstitusi negaranya pada umumnya tidak menuliskan di situ Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada negaranya. Ada. Setahu saya yang valid dalam dua negara ya. Kerajaan Arab Saudi sama Iran. Tapi Syiah. Tapi dia tulis konstitusional itu. Kalau kita kan di negara Indonesia konstitusinya apa? Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya ada teks Pancasila, gitu kan? Itulah konstitusi itu. Itu secara teks. Nah, Arab Saudi jelas ditulisnya, Iran juga jelas namanya juga negara Republik Islam Iran. Satu lagi mungkin, tapi aku belum pastikan, Pakistan. Karena nama negara itu sendiri Republik Islam Pakistan. Setahu saya selain satu lagi negara baru, Emirat Afghanistan. Itu negara baru maksudnya konstitusional ya. Secara teks 4 lah berarti ya. Dan di negara itu menerapkan hukum Islam harfiah. Hukum Islam harfiah beda. Karena kepatuhan teksnya hukuman mati dilaksanakan. Maling potong tangan dilaksanakan. Khusus di dua negara itu, Kerajaan Arab Saudi sama Iran itu tekstual. Karena hukum itu nggak bisa ditafsirkan kalau teksnya jelas. Nah, selain negara itu,
Setahu saya enggak, Indonesia enggak. Hah? Enggak. Secara konstitusional. Nah itulah nanti kita cek lagi deh. Kerajaan Brunei ya, kerajaannya. Itu. Jadi kenapa enggak? Ya mungkin ayat beliau bilang juga sih, mereka tidak akan mematuhinya kecuali sedikit. Padahal seandainya mereka mematuhi apa adanya arahan itu, pasti yang terbaik buat mereka itu. Tapi apa yang mengganggu pikiran mayoritas orang beragama umat Nabi Muhammad ini kira-kira nggak menjalankan secara tagihan teks? Kenapa? Ya persepsi publik nggak bagus, melanggar hak asasi manusia. Indeks persepsi publiknya kan, pelanggaran hak asasi manusianya nanti indeksnya tinggi, naik pelanggarannya. Apalagi Arab Saudi. Tapi kan dia cuek aja. Nah masalahnya, kok negara-negara yang patuh sama itu kok baik-baik aja gitu. Barokah hidupnya, sejahtera warganya. Nah anehnya lagi, negara yang mendengungkan hak asasi manusia itu teman akrab sama negara yang katanya pelanggaran HAM-nya tinggi. Karena situ banyak minyaknya. Aneh. Kalau dia anti pelanggaran HAM kan? Amerika Serikat tuh anti pelanggaran HAM. Tapi akrab betul dia sama kerajaan Arab Saudi. Jadi kayak lupa dia, satu sisi dia tegak kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Satu sisi dia modal dia, teknologi dia, join partner dia dalam hal, ya kan? Kalau seandainya orang itu agak konsisten dikit, dia nggak sesuai dengan prinsip aku, nggak mau aku berkawan sama dia, kan seharusnya begitu kan? Ini enggak. Tapi kalau ada jago berkawan, itu Aramco itu perusahaan terbesar di dunia itu kan, secara nilai valuasi itunya. Dua negara yang punya, Arab Saudi sama Amerika. Lupa mereka tuh konsep asasi manusia. Ya udahlah, jadi intinya kalau ditarik secara pelajaran besarnya, janji ayatnya jelas. Kalau mereka patuh itu yang terbaik buat mereka. Kadang kita ini godaan kita itu hati-hati ya, ditagih oleh patuh. Kalau kita banyak mengelak, gimana? Padahal barokah hidup itu sering sekali ada di balik kepatuhan itu. Benar, di balik kepatuhan itulah barokah itu datang. Tapi kadang kita, pikiran kita, kalkulasi kita mengelabui gitu. Nanti kalau aku patuhilah sesuai teksnya, begini. Nanti apa kata orang, apa kata ini, apa kata ini godaan pikiran nih. Ngeri gitu. Kadang yang kita musuh itu pikiran kita sendiri. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Lanjut. Azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian terakhir ini hubungan godaan kita dalam hadapan kepatuhan teks. Padahal ajaran ini kita ditagih patuh aja, sami'na wa ta'na. Kadang pikiran manusia itu digoda dengan kalkulasi dia. Contoh kalau ada tagihan kepatuhan, nggak tahu, mana tahu, ada yang berpengalaman ya, kita nggak tahu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya di balik kepatuhan kita kepada Allah itulah kebaikan akan Allah berikan. Kalau ada, baik itu skala individu, skala keluarga, mau skala lebih besar seperti ya rombongan sebuah kelompok, atau mungkin lebih besar lagi sebuah negara, mengedepankan kepatuhan kepada Allah itu adalah membawa keberkahan. Bukan hanya hidup di dunia, tetapi juga bukan hanya hidup di akhirat saja, tapi juga di dunia. Di mana godaan kepatuhan itu terjadi? Saya ilustrasikan misalnya begini. Satu sisi teks menutup aurat. Bagi perempuan itu kan teksnya jelas, selain muka dan tangan. Tapi ketika dia dihadapkan sebuah suasana, dia sudah susah-susah cari kerja, lalu diterimalah misalnya di sebuah perusahaan, gajinya besar, kesempatan orang ke situ juga susah masuk. Tapi masalahnya, syaratnya atas persetujuannya untuk perempuan tidak dibenarkan pakai hijab. Nah, coba bayangkan gimana tantangan perasaan dia. Sudah capek-capek orang mendapatkan peluang ke situ, susah. Dia hanya akan dihadapkan, aku patuhi sajakah tagihan Tuhan itu untuk mendapatkan, tapi aku harus kehilangan kesempatan, atau ya sudahlah, mudah-mudahan Tuhan mengerti. Mungkin begitu kira-kira. Mudah-mudahan Tuhan mengerti, cari kerja juga susah, orang tak ada yang. Akhirnya tanda tangannya, lalu dia menerima kesepakatan itu kan, dia buka. Kayak gitulah model tantangan kepatuhan itu. Padahal kita juga yang menjamin Allah, bukan ustaz sih. Tapi kalau dia yakin harus dibalik kepatuhannya itu. Nah, semasalahnya seandainya dia, aku nggak mau katanya ya, maka kepatuhan itu datang pada keberkahan hidupnya datang setelah dia mengambil sikap, aku tetap patuh saja. Masalah apa nanti bagian itu urusan kayak gitu tuh. Coba tanya orang-orang. Karena kadang kalkulasi kita pendek. Kita melihat barokah itu hanya di depan mata. Sama kayak bernegara nih Pak. Saya berpikirnya untuk kasus kita skala besar nih. Kalau skala keluarga, ambillah hikmah. Jalanilah kepatuhan ayah dan maknya. Jalanilah kepatuhan nih. Barokah hidup sama keluarganya akan datang. Itu skala keluarga. Saya yakin skala besar juga sama.
skala negara. Ya masalahnya, aku melihat negara-negara yang secara dan ternyata negara Pakistan itu secara harfiah mengatakan tekstual rujukan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Pakistan itu dituliskan di konstitusinya itu di amandemen tahun 70-an amandemen. Dan pengakuan kawan-kawan saya, biaya hidup paling murah itu di Pakistan. Satu, mungkin kita melihat negara miskinnya itu, tapi kan masalah skala perolehan rezeki itu kan beda. Kita nih Pak, kemarin ada berita seorang anak umur 12 tahun nggak sekolah gara-gara cari duit untuk bantu maknya berobat cuci darah daerah di Jawa Barat. Gak miris awalnya. Mirisnya bukan karena itu Pak, sebelumnya ada berita jumlah rekening yang terdaftar di Indonesia itu 295 juta nomor rekening. 10 nggak nyampe 10%. Jadi ada 90%, ada 10% dari total 290 juta rekening itu. Isi rekening yang 10%-nya itu mengalahkan isi rekening yang 90%-nya. Nggak ada barokah di situ, Pak. Susah kita. Udah mau 10 tahun Pak, kita berharap meroket Pak, perbaikan keadaannya. Berharap kita mudah-mudahan barokah datang, tapi nggak datang juga. Pernah kita evaluasi diri, apa agaknya yang menyebabkan keterpurukan ini semakin menjadi-jadi? Jangan-jangan kita nggak usah dululah menuliskan di konstitusi secara harfiah, nggak usah dululah terlalu ekstrim sampai ke sana. Kita juga tahulah kalkulasinya. Tapi paling tidak kalau ada orang mengajak, ayo kita hidupkan syariah di tengah kita, buat umat kita doang saja. Paling tidak itu nggak usah dihalangi itu orang ngomong kayak gitu. Paling tidak itu aja dulu, bisa kok barokah datang. Aku yakin itu. Ini enggak ada orang, ayo kita hadirkan Indonesia yang bersyariah buat umat Islam doang. Yang lain tak apa-apa, terserah dengan pilihan. Dipenjarakan dia. Padahal dia bilang secara konstitusional katanya. Untuk ngomong saja kita dilarang dulu. Ya jangan-jangan gara-gara itu jauh barokahnya. Aku yakin sih kalau dibalik kepatuhan kepada Allah itu barokah datang, yakin dan banyak faktanya. Hanya masalahnya kita tergoda dengan apa tadi? Kalkulasi pikiran kita aja. Padahal menipu ya. Pada kenyataannya apa? Susahnya. Nah makanya secara individu jalanilah kepatuhan kepada Allah. Hindarilah larangan Allah itu. Jalanilah ketaatan itu. Barokah Allah berikan. Keluarga juga begitu. Komunitas juga. Imbaulah kepatuhan kepada Allah lagi. Harapkanlah keberkahan dari Allah itu dibalik ta'ah. Itu kita mengatakan sami'na wa. Itu adalah materi dari saya. Insyaallah nanti kalau hadiah jangka panjangnya kepatuhan itu udah jelas bersama Allah, bersama utusan Allah, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di surga. Itu akhirat. Kan kita pengennya yang dunia dulu. Kalau akhirat udah ya, akhirnya kita yakin ya. Yang dunianya pengen Ustaz gimana? Ya jalani kepatuhan juga. Udah, itu aja obatnya. Alhamdulillah ya Rabbil. Baik, kita sudahi dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.